Sosok yang sangat luar biasa yang terdapat pada diri Pangeran Purwoatmojo tidak lepas dari teladan yang sangat luar biasa yang diberikan oleh ayahandanya Tumenggung Pringgoatmojo. Karena beliau memiliki histori keluarga yang sangat luar biasa pula. Dan berikut ini kisahnya ayahanda Pangeran Purwoatmojo, yaitu Tumenggung Pringgoatmojo. Raden Tumenggung Pringgoatmojo yang menjadi Bupati Kutoarjo tahun 1860 hingga 1870 yang menggantikan Raden Mas Surokusumo. Yang sebelumnya, beliau adalah seorang patih dari daerah Ngambal dan merupakan keturunan dari Sunan Giri I. Beliau sendiri adalah anak menantu dari Sultan Ngampel atau Raden Rahmat. Sunan Giri mempunyai anak laki-laki yang kelak akan menggantikannya dengan sebutan Sunan Giri II. Sunan Giri II berputra satu yang bernama Raden Kartosomo. Dan tersebut terakhir ini adalah ayah dari Raden Kartowiryo. Selanjutnya Raden Kartowiryo adalah ayahandanya Raden Tumenggung Surokusumo I, Bupati di daerah Yogyakarta. Jabatan Bupati itu lalu diteruskan oleh Raden Tumenggung Surokusumo II, dan dia adalah ayah dari Bupati Loano yang terkenal, yakni Raden Tumenggung Pringgodiwiryo, yang menikahi seorang putri dari Raden Tumenggung Joningrat I. Beliau sendiri adalah anak laki-laki dari Pangeran Notokusumo II. Dari buah perkawinannya tersebut melahirkan beberapa anak, yang salah satunya diantaranya bernama Raden Pringgodimejo. Raden Pringgodimejo menikah dengan seorang putri, Pangeran Harjokusumoyudo dari Yogyakarta. Ia sendiri adalah putra Sultan Hamengkubuwono yang pertama. Nah, rencang-rencang saya, dari buah perkawinannya tersebut, lahirlah seorang putra yang bernama Raden Tumenggung Pringgoatmojo, yang akhirnya menjadi Bupati Kutoarjo. Pada usianya yang ke-16 tahun, pemuda Pringgoatmojo diangkat menjadi pegawai government sebagai sekretaris Kabupaten Karanganyar. Setelah itu, ia menduduki jabatan sebagai Mantri Gudang Kopi. Lalu, beliau diangkat menjadi Wedono pada tahun 1857, menerima penuman sebagai Patih Ambal. Nah, pada tahun 1859, beliau diangkat menjadi Bupati Kutoarjo. Beliau menikah dengan seorang anak perempuan dari Raden Mas Wiryo Wijoyo, yang merupakan putra dari Raden Tumenggung Wiryonagara, Bupati Kertosono atau Nganjuk. Dan yang disebut terakhir ini adalah anak menantu Sultan Hamengkubuwono yang kedua. Rencang saya, dari latar belakang histori beliau Tumenggung Pringgoatmojo yang sangat luar biasa yang telah kita dengarkan tadi, ternyata membawa inspirasi yang besar terhadap putra sulungnya Pangeran Purwoatmojo. Sebuah inspirasi
yang mendorong beliau Pangeran Purwoatmojo untuk melanjutkan cita-cita luhurnya dari ayahandanya Pringgo Atmojo untuk membawa Kabupaten Kutoarjo ini menuju zaman keemasan. Nah, rencang saya, mari kita ikuti perjalanan cerita tentang beliau Pangeran Purwoatmojo dengan berbagai macam hasil karyanya yang besar yang telah membawa Kabupaten Kutoarjo menuju puncak keemasannya, yang hasilnya masih kita rasakan hingga sekarang ini. Rencang-rencang saya, setelah kita membahas tentang berbagai macam bendungan yang dibangun oleh Pangeran Purwoatmojo, kini giliran kita akan membahas bagaimana Pangeran Purwoatmojo membangun sebuah sistem irigasi terpadu, baik di masa beliau sebelum menjadi bupati hingga setelah beliau menjadi bupati. Mulai oleh sebuah bangunan sluis rebuk yang akhirnya bertransformasi menjadi sebuah bendungan rebuk yang dibangun pada tahun 1856 sebelum Pangeran Purwoatmojo dilantik menjadi Bupati Kutoarjo yang ke-8. Dan kali ini kita ditemani oleh Bapak Heri. Beliau adalah penjaga pintu bendungan rebuk. Kegiatan gotong royong pertanian daerah Kutoarjo ini terus itu kalau belum ada jembatan itu belum terbatas, terus dialirkan ke saluran irigasi. Itu ada gua, itu peninggalan, ceritanya peninggalan Belanda itu. Tapi kalau itu gua itu kita sini jarang yang tahu, kayaknya apa belakang lama gitu loh. Yang itu kan ada gua. Yang 1800 berapa tadi yang masuk sini? Ini 1980. Iya. Dan yang dibangun pas Belanda? Itu ada lorong kayak apa? Peninggalan sejarah lah. Belanda. Ya, ya. Itu alirannya kemana ya, Mas? Itu alirannya mengarah ke arah selatan, sekitar panjangnya kurang lebih 40 meter. Sungai berarti? Sungai saluran. Sungai. Itu mengarah sampai Kutoarjo daerah Grabak Kunir. Sana? Ya, arah Kunir. Perun, terus iya, Perun, terus Kaliwatu sampai pedesnya daerah Kunir. Yang ini ke sana sana? Ini sampainya butuh Pekatingan, Bu. Yang mana? Ini? Iya, nyampe apa? Ada di sana ada dam lagi. Ya sungainya masuk Sungai Bedono, tapi bentuknya Bedung Pekatingan. Ikutnya di Kutoarjo. Kutoarjo. Iya. Kakinya. Iya. Ke sana Bruno ya? Iya, Bruno. Kalau atas ini sudah paling dulu ya. Yang paling atas dulu ya. Tapi kalau yang ini banyak yang tidak tahu sih. Terus terang sejarahnya ada apa terowongan kayak gini. Oh gitu. Sudah masuk ini ya, ini yang juga yang lama ya Pak ya? Iya. Ini lama besar. Lama. Awal maksudnya awal pembangunan. Mereka bareng pembangunan terus. 1800. Iya. Iya. Tapi kalau mau mendengar tapi mau agak sangka KM10 bosnya. Jadi market banjir butuh di Kaliki. Pernah banjir saya kan pertama ayah saya yang bertugas di sini itu mencatat itu tahun 1980
awal-awal jadi bendung ini banjir sampai Anak itu kan saya bayang-bayang itu kuning, biru, apa hijau, merah. sampai merah, Oh. cat merah itu Oh. tahun 81 82. Terus banjir Tenggelam. ya Apa, dampaknya di ada yang- hilir. oh, oh. Dampaknya di hilir. Banjir gede lagi tahun 2013. Ya. Itu termasuk hujan paling ekstrim. Saya mencatat itu curah hujannya sampai 250 mm. Oh, yang pas Pobong barang kado. Iya. Itu pas itu kan ketinggian itu 3 meter dari mercu, itu ngangkat lagi sekitar 4 meter 25. 3 meter 25. 3 meter 25. Ini kalinya dari sono ya? Apa Bruno? Airnya Terkenalnya Curug Muncar. Kalau wisata Curug Muncar itu hilir paling hilir itu. oh. Nah, tapi kan di bawahnya ada sodetan-sodetan Cabang-cabang. cabang-cabang kecil itu loh. Dulu-dulunya sini sejarahnya Rebu, tapi nggak tahu petanya gimana terus gabung sama ke desa itu. Oh, ini. Oh, mobil. Apik banget. Masuk Rebuk itu apa mana itu? Rebuk, desa Rebuk sih. Memang ngerti, minyak asli Rebuk. Berikut ini rencang-rencang saya adalah sebuah bendung yang bernama Kalimeneng. Bendung Kalimeneng ini juga dibangun oleh Pangeran Purboatmojo sebelum beliau dinobatkan sebagai Bupati Kutoarjo. Dibangun pada tahun 1864, bendungan Kalimeneng ini merupakan salah satu sistem irigasi terpadu yang dibangun oleh Pangeran Purboatmojo pada masa pemerintahan ayahandanya Tumenggung Pringgoatmojo. Rencang-rencang saya memang terdapat berbagai macam bendungan dan sluis atau sistem pengairan terpadu yang telah dibangun oleh Pangeran Purboatmojo, baik beliau sebelum diangkat menjadi bupati maupun setelah beliau diangkat menjadi Bupati Kutoarjo. Karena memang pada masa itu beliau Pangeran Purboatmojo diperintahkan oleh ayahandanya Tumenggung Pringgoatmojo untuk memimpin pembangunan seluruh infrastruktur yang ada di Kabupaten Kutoarjo. Terlebih lagi ketika beliau selesai menamatkan pendidikannya di Kalkuta, India, beliau langsung mendapatkan perintah untuk membangun sistem irigasi terpadu di wilayah Kutoarjo dan sekitarnya. Bendungan ini digunakan sebagai pengatur pengairan persawahan, dan hingga kini fungsi dari bendungan tersebut masih bisa digunakan. Nah, kita sekarang ini berada di sebuah bendung atau sluis yang bernama Sluis Tursino, ya rencang-rencang saya. Iki ya bangunan Belanda.
Rencang Sai, Sluis Tursino ini dibangun pada tahun 1876 oleh Pangeran Purbo Atmojo yang merupakan salah satu sistem irigasi terpadu. Dan di depannya adalah sebuah jembatan ya, yang merupakan satu paket dari pembangunan sistem irigasi terpadu oleh Pangeran Purbo Atmojo Rencang Sai. Berikutnya adalah Sluis Kedung Gupit ya Rencang Sai, dibangun pada tahun 1870 yang mengendalikan Sungai Kalimenang Wetan. Sluis ini masih berfungsi ya Rencang Sai. Fungsinya adalah untuk mengatur pengairan ke persawahan. Dan ini juga yang membangun adalah Pangeran Purbo Atmojo Rencang Sai. Ya, ini Sungai Sodagaran, Induk Sodagaran di sini ya. Sluis ini membendung Sungai Induk Sodagaran. Yang di sebelahnya adalah Sungai Jali, Kali Jali. Nah, ini namanya Selis Rencang Sai. Ini yang namanya Selis ya, di pintu air tapi dengan ukuran yang besar. Atau sluis ya, ada sluis ini seperti ini, sluis seluis. Ini juga peninggalan dari Raden Adipati Purbo Atmojo. Ini berarti Sungai Sodagaran berarti ya. HP ke Hindia Belanda maksudnya ya. Bisa jadi Hindia Belanda. Rabu Boda. Benar. Hindia Belanda. Ini Kali Jali Rencang Sai. Ini adalah Kali Jali. Tapi ini belum ke hilir ini ya, masih di tengah-tengah ini ya. Sip. Jadi kita belum ketemu Katulampanya Kutoarjo berarti ya. Ini Katulampanya Kutoarjo. Kalau dia udah diambang debit air, di atas debitnya udah lampu kuning aja buat Kutoarjo ya. Oh gitu, Rencang Sai ternyata kita sudah sampai di Katulampanya Kutoarjo di sini ya. Ini merupakan bendungan atau selis Bandung yang ternyata fungsinya merupakan bendungan peringatan pada masyarakat di Kutoarjo. Jadi semacam Katulampanya Kutoarjo ya. Jadi kalau sudah areal banjir di sini atau debit air di sini melebihi daripada ambang batas, itu sudah merupakan sinyal kuning buat masyarakat Kutoarjo dan sekitarnya. Nah, ternyata di sini Rencang Sai. Ini Rencang Sai masih, ini merupakan peninggalan zaman Purbo Atmojo ya. Ini semuanya masih asli seperti saat dibangun, hingga sekarang masih kukuh dan masih berfungsi secara normal.
Ya, rencananya ternyata kita berada di selis atau pintu bendungan Sodagaran ya, yang fungsinya di samping untuk pengaturan irigasi juga fungsi yang kedua yang nggak kalah pentingnya adalah sebagai kontrol pengendali banjir ya, seperti Katulampa kalau di Jakarta. Jika ambang batas debit air ini melebihi dari batas normal, maka bisa dipastikan merupakan lampu kuning buat masyarakat Kutoarjo dan sekitarnya untuk waspada terhadap banjir. Nah, itu rencana saya. Nah, sekarang ini kita berada di sebuah kanal atau kali ya, yang bahasa Jawanya itu kali, yang bernama Kali Anyar. Ya, kali ini sangat panjang sekali terbentang, rencana saya, dan merupakan salah satu sistem irigasi terpadu yang dibangun oleh Pangeran Purboatmojo. Kalau kita melihat dari saluran-saluran sungai atau yang biasa disebut dengan kanalnya, mengingatkan kita pada sebuah negeri Belanda, karena negeri Belanda merupakan negeri yang sangat terkenal dengan kanal-kanalnya dan juga bendungan. Karena memang negeri Belanda ini merupakan negara yang terletak di bawah permukaan air laut. Rencang saya, ini dia yang dinamakan Sluis Slekor ya, Sluis Slekor, yang dibangun pada tahun 1913 pada masa pemerintahan Pangeran Purboatmojo. Nah, rencana saya, pada masa ini Purboatmojo sudah diangkat atau dilantik menjadi Bupati Kutoarjo yang ke-8. Ini adalah masih saluran Sodagaran ya, yang diatur dengan pintu air atau sluis yang bernama Sluis Suren. Ini juga dibangun pada masa Pangeran Purboatmojo juga ya. Nah, yang terakhir adalah Sluis Brukseng Semawung, rencana yang saya ya, Brukseng Semawung yang pada saat ini sedang mengalami renovasi jembatannya ya, rencana yang saya. Pada jembatan yang asli sangat sempit sehingga perlu diadakan renovasi sehingga dilebarkan ukuran jembatan yang sebenarnya. Dan sluis ini mengkoneksi antara saluran Sodagaran dengan Kali Jali, rencana saya. Ini dia Kali Jali, sebuah kali atau sungai yang sangat terkenal bagi kita orang-orang Kutoarjo.